adalah tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Untuk good people, saya mau ajak sekilas juga kita mengetahui ruang-ruang yang ada di dalam penjara Bovendigul. Victor, selamat sore. Monumen pasukan gerak cepat ini. Oh iya, jadi kita sekarang berada di Lanut Johannes Abraham Dimara di Merauke. Kalau begitu saya tertarik ke Bovendigul. Oh, mau ke Bovendigul? Karena iya. Saya juga kebetulan mau ke Jayapura ini. Hah? Saya mau mengunjungi dan berziarah di makam Bapak Martin Inde di Sentani di Jayapura. Berarti ini kita dalam rangka jejak rekam pahlawan nasional ya? Jejak rekam, lapak tilas jejak rekam pahlawan khususnya yang ada di Provinsi Papua. Oke, kalau begitu saya ke Bovendigul. Baik, dan saya akan ke Jayapura. Oke, berarti kita sampai di sini dulu ya? Kita berpisah di sini dulu dan kita ketemu kembali lagi nanti. Oke, berarti kita dari Lanut JA Dimara Merauke. Kita akan menuju ke Bovendigul dan ke Jayapura. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi. Oke. Kembali lagi dengan saya Victor Kaisepo. Hari ini kita sudah berada di tepian Sungai Danau Sentani, letaknya di Provinsi Papua di Kabupaten Jayapura. Mari kita jalan. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Victor Kaisepo. Pada saat ini di siang hari ini saya ada di Jayapura, di Kampung Kertosari, Kabupaten Jayapura, Sentani, bersama dengan kakak Niko Inde. Hari ini kita ada di makam Bapak Martin Inde, salah satu pahlawan nasional Papua yang dimakamkan di daerah Jayapura, Sentani. Beliau lahir di Dormena. Setelah umur 5 tahun dibawa oleh pendeta Bremer ke Ambon, dan disitulah beliau sekolah di Ambon, di Kampung Galala. Terus dari situ beliau sekolah sampai selesai SD. Dulu bilang, sekarang bilang sekolah rakyat. Jadi beliau sekolah sampai kelas 3 SR selesai. Beliau mulai berjalan untuk pergi teken polisi. Tapi pada waktu itu beliau tidak pakai Inde, beliau pakai Bremer, marga Bremer. Karena beliau pakai marga Bremer, beliau mulai bergejolak ini untuk merah putih. Hari ini saya akan ajak Sobat Histori ketemu
punya kakak perempuan. Kakak perempuan ini dia putri dari pahlawan nasional Yohanes Abraham Dimara, salah satu pahlawan nasional dari Papua. Kita lihat ke dalam kan. Kakak Ani Dimara, putri dari pahlawan nasional Yohanes Abraham Dimara, pahlawan nasional Papua. Sobat Histori, sekarang kita mau ngobrol sama kakak Ani Dimara. Kakak ini yang tadi saya bilang kan putri dari salah satu pahlawan nasional Papua, Bapak J.A. Dimara. Dia salah satu. Kalau sobat Histori kalau tahu patung lapangan Dante dan di gereja katedral itu ada patung besar itu dia untuk pembebasan dengan barat satu Bapak J.A. Dimara, bapaknya kakak Ani. Oke, kakak Ani, aduh kakak Ani sekarang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTP Provinsi Papua. Sudah berapa lama kak di sini? Saya dari tahun 2000. Sudah lama juga ternyata. Oke, coba kakak cerita dulu kakak anak berapa, dari berapa saudara? Kakak ini anak nomor 2, perkaunan dari Bapak Yohanes Abraham Dimara dengan Ibu almarhumah Siti Aisyah. Oke. Jadi 5 bersaudara. Tuh, 5 bersaudara. Iya, dari Ibu Siti Aisyah ya. Kalau keseluruhannya? Keseluruhannya ya juga dari 5 bersaudara. Oke. Dengan Ibu Siti Aisyah. Iya. Terus kakak juga cerita pengalaman dengan bapak waktu kecil, bapak di Jakarta, di terakhir punya sampai kerja di mana bapak sebelum meninggal. Pengalaman dengan bapak ya sama seperti anak-anak yang lain ya. Main, bercanda, biasa, kalau pulang kantor, jadi apa? Ya biasa lah antara anak dengan bapak ya sama yang biasa, main-main, bercanda. Bapak juga suka kasih jangan-jangan. Bapak tuh orang yang tidak menekuk-nekuk, sederhana, baru segar gitu orangnya, tidak pernah neko-neko lah orangnya, pribadi yang sangat sederhana, terus apalagi ya, pokoknya menyenangkan dengan beliau. Mungkin ada kenangan tersendiri dengan bapak waktu masa kecil kan? Waktu bapak meninggal kakak berapa waktu itu? Oh, itu tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tahun 2000 bulan Oktober, itu bapak udah kuliah. Banyak kenangannya mau diceritakan banget ya. Sekali. Mungkin apa ada kekhususan bapak untuk anak-anak? Itu yang saya bilang bapak tuh orang apa ya, pribadi yang sangat sederhana sekali. Tidak pernah menuntut banyak. Itu selalu dia bilang pai doma, pai domba. Ulang lagi kan? Pai doma, pai domba. Artinya? Saling menerima dan memberi. Oke. Bukunya bapak tuh itu kenapa bapak pai doma, pai domba. Saling. Kalau secara harfiahnya ya, kan ada bukunya ada Pak Putra. Nah itu lihat di situ yang lebih. Saling menerima, saling memberi. Oke, sobat Histori, tadi kita sudah dengar apa yang diceritakan kakak walaupun singkat tapi sangat bermakna. Perjuangan dari Bapak Yohanes Abraham Dimara, saling menerima, saling memberi, sama seperti kita juga saling menerima, saling memberi dalam kehidupan kita di negara yang seperti kita di Papua. Terima kasih, kita ketemu selanjutnya di perjalanan selanjutnya. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Saya, Kolonel Penerbang Herdi Arif Budianto, Komandan Lanut Yohanes Abraham Dimara Merauke, menyampaikan selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita menjaga semangat juang para pahlawan nasional untuk Indonesia yang lebih maju dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagai bangsa yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
Hai good people, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Winona dalam sebuah program menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020. Saat ini saya tengah berada di pos perbatasan, tepatnya di Kampung Sipias, Bupul. Nah, good people, saya tengah berada di markas Satgas Pamtas RI PNJ Batalion Infanteri 125 Simbisa. Hai good people, senang sekali karena saya sudah bersama-sama dengan Bapak Letkol Infanteri Anjuanda Pardosi, di mana beliau adalah dan Satgas Yonif 125 Simbisa dengan pos yang ada di Bupul, ya Pak. Nah, ini terkait dengan perjalanan kami yang akan menuju ke Bovendigul untuk menjejak rekam pahlawan yang pernah diasingkan di Bovendigul, Pak Juanda. Nah, sebagai warga masyarakat, kami juga ketika melewati perjalanan menuju ke Bovendigul ada pos-pos Satgas. Nah, kita mampir di Satgas Yonif 12 Simbisa di Sipias Bupul ini. Nah, kami juga melihat dan ya boleh dibilang menilai bahwa TNI juga adalah bagian dari penjaga NKRI. Nah, di perbatasan Kabupaten Merauke dan juga Bovendigul. Nah, ini kan sebagai menjaga boleh dibilang teras NKRI ya Pak ya. Nah, tugas dan tanggung jawab ini kan juga tidak mudah. Nah, ya bolehlah kita kategorikan juga sebagai pahlawan penjaga perbatasan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri mungkin dengan sebuah apresiasi dari kami sebagai masyarakat, Pak Juanda? Iya, luar biasa ya Kak ya, terima kasih. Artinya ya kita sangat mengapresiasi, kita bangga, kita senang disebut sebagai pahlawan penjaga perbatasan. Namun sesungguhnya kami tidak pantas menerima gelar itu. Kalau para pendahulu kita seperti Bung Karno, beliau ya memang seorang pahlawan luar biasa. Tanpa beliau mungkin kita tidak menikmati suasana seperti sekarang. Yeah. Tentang keberadaan kami di perbatasan, ini memang salah satu tugas pokok kami, Kakak. Jadi tugas pokok kami selain perang, ada operasi militer selain perang, salah satunya adalah menjaga perbatasan. Ya, dengan segala suka dukanya kami jauh dari keluarga, jauh dari peradaban, jauh dari komunikasi, susah belanja, airnya susah, apalagi musim kemarau seperti sekarang, air harus disiram, itu bagian dari perjuangan. Tapi kami di sini tidak sendirian, Kak. Banyak masyarakat, saudara-saudara kita yang asli Papua yang ada di perbatasan ini juga bersama-sama dengan kami. Justru kami bersyukur dengan keberadaan kami Batalion 125 Simbisa di pos perbatasan ini, di sepanjang tapal batas dari selatan sampai dengan perbatasan Bovendigul, kami bisa menunjukkan kepada masyarakat kita yang memang jauh dari keramaian, mereka tidak sendirian. Ada kami di sini, TNI, saudara sebangsa dan setanah air yang bersama-sama dengan mereka menjaga tapal batas. Demikian kan? Ya, dan masyarakat juga itu merupakan satu kekuatan bagi TNI juga kan? Iya. Iya. Oke. Benar sekali. Masyarakat ini adalah pagar hidup. Artinya mereka lebih potensial sebagai garda terdepan bangsa daripada kita mendirikan tembok yang tinggi. Iya. Seperti itu, karena mereka adalah kekuatan yang bisa mendorong, mendukung kita selama melaksanakan operasi, baik itu secara dukungan logistik, wilayah, informasi, berita, dan juga keberadaan mereka itu memberikan kita semangat untuk tetap bersama-sama di perbatasan ini. Iya, oke. Ketika harus terpisah dari keluarga ya Pak ya, kira-kira bagaimana untuk terus
memberikan saling memberikan semangat lah antara bukan hanya Bapak tetapi juga semua anggota yang bertugas, tapi bisa jauh dari keluarga ini, apalagi ada kendala komunikasi. Nah, bagaimana keterikatan itu harus tetap terjaga sejauh ini di pengalaman Bapak di lapangan? Berpisah dengan keluarga memang sesuatu yang berat. Namun kami sudah sejak awal menyiapkan diri kami, menyiapkan mental kami untuk berangkat demi negara, dan kami harus kembali demi cinta keluarga. Dan keluarga kami ada di home base, di asrama. Di sini juga kami merupakan satu keluarga yang sudah berangkat dari asrama. Jadi keterikatan satu dengan yang lain ini membuat kami kuat. Kami senasib sepenanggungan. Saya jauh dari keluarga, anggota saya juga jauh dari keluarga. Jadi kamilah sekarang keluarga yang ada di sini yang bisa saling mendukung, saling mensupport, saling menjaga. Kira-kira demikian. Jadi saya cuma membayangkan saja nih Pak, kalau ketemu internet itu bahagia banget ya. Wah, luar biasa. Kita di sini internet itu sangat susah. Saya punya 22 pos yang ada sinyal internet itu hanya 8. Itu pun tergantung cuaca. Dipengaruhi cuaca, begitu lampunya padam, kita kan pakai solar cell, sinyal juga padam. Begitu cuaca ekstrim, apakah hujan atau bahkan mungkin baru mendung yang berat, sinyalnya bablas. Kami sering kehilangan sinyal. Tapi bersyukur di posko di sini sinyalnya ada walaupun timbul tenggelam. Itu sudah lebih dari cukup buat kami. Mudah-mudahan ke depan negara kita semakin maju, pemerintah bisa memperhatikan komunikasi ini karena ini sangat penting. Sangat penting ya komunikasi. Iya. Oke Pak. Terkait program-program yang mungkin pernah disusun, waktu itu kan kita pernah bertemu ya. Ada program-program yang sudah disiapkan untuk bisa menjangkau masyarakat. Nah, sejauh ini untuk implementasi dari program tersebut apakah bisa berjalan dengan baik atau ya mungkin karena situasi pandemi COVID seperti ini ada yang tidak bisa juga berjalan? Puji syukur ya Kak ya. Secara umum untuk program dapat kita laksanakan dengan baik. Walaupun kuantitasnya yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, namun kualitas tetap kita jaga. Contohnya, kita sosialisasi tentang tanaman muda, apakah sayuran, kemudian cabai, semangka yang memang kita sudah siapkan, itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena kan protokol COVID ini harus kita jaga, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan masyarakat secara komunitas yang besar. Jadi kitanya yang berkeliling, begini memberikan pengarahan. Tenaga-tenaga pendidik untuk membantu sekolah-sekolah SD yang ada di tempat-tempat kami ini pun tidak bisa optimal, ya karena COVID itu tadi. Seminggu masih ada pertemuan sekali mereka ke sekolah dengan tetap menjaga jarak, bermasker. Ya, kita berupaya membagikan pengetahuan ke mereka. Perpustakaan kita, perpustakaan keliling tetap berjalan. Pengobatan ke masyarakat tetap berjalan. Intinya protokol COVID ini harus kita laksanakan supaya kegiatan tidak terhenti. Oke, baik. Sampai di bulan November ini sudah berapa lama ya Pak bertugas di Bupul? Sudah 5 bulan memasuki bulan ke-6. Memasuki bulan ke-6. Targetnya itu 9 bulan ya Pak. Berarti sampai kapan nih Pak? Ya, kalau program memang 9 bulan, namun kami sudah dapat informasi karena kami berangkatnya kemarin terhambat oleh corona, tapi jadwal tetap berjalan normal, sehingga waktu yang terpotong 2 bulan itu dianggap sudah berjalan, sehingga kami hanya 7 bulan saja. 7 bulan saja ya. Oke, berarti ini waktu-waktu yang sudah sangat sudah mendekati kembali ini. Ya. Tidak terasa. Keluarga juga sudah tidak sabar rasanya ya. Iya. Oke, baik Pak Ajuanda Patrusi, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk kita punya generasi muda terkait dengan kita masih dalam euforia Hari Pahlawan? Ya, saya pribadi berpesan kepada adik-adik yang masih muda,
Mari kita mengikuti jejak para pahlawan yang zaman dulu mereka harus mengorbankan semuanya, harta, tenaga, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan yang saat ini sedang kita nikmati. Sekarang tugas kita tidak lebih ringan. Memang tidak harus mengorbankan nyawa, tidak harus mengorbankan seluruh harta benda, tetapi semangat, tekad, dan niat kita butuh yang lebih besar supaya kita mampu mengisi kemerdekaan yang sudah kita nikmati ini, mengimbangi negara-negara maju yang ada di muka bumi ini. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Juanda Pardosi selaku dan Satgas UNIF 125 Simbisa yang masih bertugas di pos Sipias Bupul, kiranya bersama dengan segenap anggota yang bertugas di 22 pos yang ada di Kabupaten Merauke untuk menjaga tapal batas negara kesatuan Republik Indonesia. Semua boleh berjalan dengan baik dan menginspirasi kita semua, terutama generasi muda, untuk bisa menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dan memberi kontribusi bagi bangsa dan negara. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Salam hormat, tetap semangat, dan juga kami sebagai masyarakat berterima kasih. Selamat Hari Pahlawan Indonesiaku, NKRI, harga mati. Hai good people, sekarang saya sudah berada di sebuah situs sejarah, yaitu penjara Bung Hatta yang terletak di pusat kota Bovendigul. Nah, situs sejarah ini terpelihara dengan sangat baik di bawah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul. Saya mau ajak good people untuk melihat sekilas dari kondisi situs sejarah penjara Bung Hatta yang ada di Bovendigul. Oke, good people, ini situs sejarah yang ada di Bovendigul, di mana Bung Hatta pernah ada di tempat ini. Oke, untuk lebih jauh, saya akan didampingi oleh penjaga situs di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, good people, saya ajak untuk kita bisa melihat kondisi situs sejarah penjara yang pernah didiami oleh Bung Hatta. Oh, selamat siang, Kak Stephen. Iya, boleh kita berbincang-bincang sedikit ya tentang bangunan situs sejarah yang ada di Bovendigul. Boleh kita lihat-lihat di dalam? Oke, mungkin oh ya, ini kertas ini masih dalam bahasa Belanda ya. Karet 7. Bisa dijelaskan sedikit ini? Ini sudah dipugar ya, nampaknya direnovasi. Ini baru punya direnovasi dari Kementerian PUPR. Oh iya. Baru saja direnovasi, baru selesai. Oh, baru selesai. Makanya kondisinya rawat ya. Tapi memang bangunannya asli, cuma dicat. Nah, terus ada yang kerusakan memang sudah tidak bisa ditahan lagi, itu yang diganti. Oh iya. Hai good people, sedikit sejarah tentang Muhammad Hatta. Tanah Merah Bovendigul dulunya adalah penjara alam bagi Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang pernah dibuang di lokasi ini tepatnya pada tanggal 28 Januari 1938. Nah, mereka dianggap sebagai musuh pemerintah kolonial Belanda karena membangkang. Good people, selain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, mereka yang dibuang ke Digul diantaranya Muhammad Bondan, kemudian Maskun, Burhanuddin, Suka Sumitro, Marwoto, Ali Aram, dan sejumlah pejuang lainnya. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, para pejuang pergerakan Digul adalah tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Untuk good people, saya mau ajak sekilas juga kita mengetahui ruang-ruang yang ada di dalam penjara Bovendigul. Nah, good people, di ruangan ini masih ada sebuah bangku yang terbuat dari pohon kayu ya. Nah, konon bangku ini pernah diduduki oleh Muhammad Hatta dan rekan-rekan yang dibuang di Bovendigul. Memang masih menurut cerita bahwa Muhammad Hatta bersama rekan-rekan sempat mampir di penjara Bovendigul ini, tetapi setelah itu beliau masih diasingkan lagi di sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari Bovendigul, tetapi untuk mencapai tempat tersebut harus menggunakan speed. Nah, di penjara ini masih terlihat ada beberapa benda-benda peninggalan dari zaman Belanda. Ada sejenis cangkir-cangkir yang terbuat dari kaleng, kemudian juga piring kaleng dan beberapa perabotan makan yang tersimpan di lemari.
people, Digul dibangun oleh Gubernur Jenderal De Graaf pada tahun 1957, good people. Nah, sebagai lokasi dari tahanan politik. Nah, good people, di sekeliling Digul saat itu masih dikelilingi oleh hutan rimba. Nah, Boven Digul menjadi salah satu tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Nah, di ruangan kecil ini, good people, informasinya yang kami dapatkan bahwa dikhususkan bagi tahanan yang suka membandel, jadi ruangannya sedikit lebih kecil seperti ini. Oke, good people, setelah tadi kita berjalan-jalan dan melihat sekilas situs dari penjara yang ada di Boven Digul, di mana Bung Hatta dan kawan-kawan pernah berada di penjara tersebut. Nah, ada satu figur dari pelaku sejarah yang mungkin sudah terlupakan. Beliau adalah Albertina Gobe, yang pada tahun 1995 telah dipanggil Tuhan. Dan saat ini, good people, saya berada di kediaman dari anak dan cucu Mama Albertine Gobe. Nah, sekilas tentang Albertina Gobe, beliau adalah anak angkat Bung Hatta, proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia yang saat itu dibuang di penjara Boven Digul. Baik, good people, saat ini saya sudah bersama dengan anak dari Mama Albertina Gobe, yaitu Bapak Robertus Fioma. Nah, kita mau dengarkan kisah dari Bapak Robertus Fioma saat ini langsung dari Boven Digul. Bapak, selama ini bagaimana perhatian dari pemerintah daerah sendiri terhadap keberadaan Bapak dan anak-anak dan cucu-cucu dari Mama Albertina Gobe? Tidak ada sama sekali. Tidak pernah ada bantuan sedikit pun dari pemerintah daerah. Iya. Bapak sudah umur berapa sekarang? Sekarang 56. Bapak usia 56. Kalau boleh tahu, Bapak punya anak berapa, cucu berapa? Iya. Kita tiga orang. Jadi yang saya ini bongso, yang kedua perempuan tapi sudah meninggal. Pertama laki-laki sudah meninggal. Iya. Jadi saya cucu itu ada tiga. Saya tahu tiga. Iya, cucu tiga. Baik, selamat sore. Nama saya Yosef Aunin Esos, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul. Saya secara pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Boven Digul menyampaikan selamat Hari Pahlawan Nasional yang ke-75, dan lebih khusus pada Hari Pahlawan ini kami atas nama pemerintah daerah juga menitip pesan pada generasi penerus bangsa, terutama generasi yang ada di Kabupaten Boven Digul, untuk senantiasa menghormati dan menjaga jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, terutama para tokoh pejuang yang telah datang di Tanah Merah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Sultan Syahrir, yang telah menjadi korban untuk datang di tempat kami, sehingga Tanah Merah ini merupakan tempat pembuangan yang menjadi tonggak sejarah, dan dari sinilah ide-ide perjuangan kemerdekaan itu bisa lahir dan juga bisa menjadi salah satu fondasi dasar
dalam memikirkan perjuangan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dan itulah yang mungkin kami bisa sampaikan kepada pemerintah kita untuk lebih memperhatikan situs pengembangan daerah sejarah kita di Kabupaten Bovendigul, dan juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk senantiasa menjaga situs yang telah menjadi tempat pembuangan perjuangan negara kita Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat sore. Ini patung LB Murdani nih, tahun berapa ini ya? Jadi tahun turun itu lumayan. 1960. Hai. Nah, itu ada Bang Fik, sudah di sini? Apa? Mari Bang Min. Saya baru dari Boven. Selamat sore. Iya, selamat sore. Benar sekali. Wah, betul nih Boven ya? benar sekali, perjalanannya luar biasa dan sangat excited. Luar biasa. Iya. Nah, menyenangkan pasti. Sangat menyenangkan. Ini Bang Fik di Tugu LB Murdani. Iya, saya kan baru turun dari Jayapura juga kan. Baru sampai dari Jayapura. Iya. Jadi Oke. kita lagi lihat-lihat Tugu Murdani kan udah masih dalam rangka Hari Pahlawan kan. Oh iya. Jadi saya perjuangan Pak almarhum Bapak LB Murdani saat penerjunan di Kabupaten Merauke di sini dia tanggal 4 Juni 1962. Nah, jadi dibuat monumen buat mengenang kegiatan Pak LB Murdani pada saat penerjunan ke Kabupaten Merauke waktu pembebasan Irian Barat waktu itu. Oke, ini Iya. juga artinya menjadi salah satu spirit juga ya buat anak-anak Spirit. muda di Kota Merauke, bahwa ada salah satu figur juga tokoh ya, Bapak LB Murdani yang sudah memberikan kontribusi juga nih. Betul, untuk sekali. masyarakat Merauke. Untuk masyarakat di Kabupaten Merauke khususnya, dan misi khusus dalam rangka pembebasan Irian Barat tahun 62. Wah, cakep nih perjalanan kita nih ya, Bang Fik ya. Benar. Setelah saya dari Bovendigul dan Bang Fik dari Jayapura, dan kita punya rangkaian cerita terkait jejak rekam Hari Pahlawan di Kabupaten Merauke, tepatnya juga di Provinsi Papua. Khususnya para tokoh-tokoh yang pernah berjuang di Papua. Benar sekali. Oke, good people, demikian perjalanan saya, Winona dan rekan saya, Bang Victor, iya, bersama kru yang bertugas untuk memberikan informasi terkait Hari Pahlawan, tepatnya tahun ini 2020 di Kota Merauke. Betul sekali. Oke, selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2020. Isakot BKI, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Walaupun banyak negeri ku jalani. Terima kasih saudara sebangsa dan setanah air. Saya Bupati Merauke Fredericus MSI dengan ini menyampaikan kepada Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional, Dirgahayu dan selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Semoga dengan jasa, air mata, darah, dan keringat yang telah diperjuangkan demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pahlawan kami, biarlah kami generasi penerus bangsa ini melanjutkan misi pembangunan Indonesia yang kita cintai dari Merauke sampai Sabang. Sekali lagi, selamat Hari Pahlawan 10 November 2020 dari Merauke sampai Sabang untuk Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih. Isakot BKI, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Korwil Papua bersama dengan Longcamp Enterprise Merauke.
mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. Isakot Dekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan.